Oke, jadi, sebentar, belum muncul gambarnya. Oke, jadi ini silindernya masanya M kecil, prismanya M besar. Ini jari-jarinya R ya. Jadi kita disuruh cari percepatan M itu berapa. Kalau disuruh cari percepatan itu pasti kemungkinan besar ya selalu diawali dengan hukum Newton. Pasti nanti akan pakai itu akhirnya. Nah, untuk tulis persamaan Newtonnya itu tadi, kalian harus gambar diagram gaya untuk masing-masing bidangnya ya, untuk masing-masing bendanya. Untuk saat ini aku memulai dengan gambar diagram gaya buat prismanya. Pertama ada gaya normal dari lantai, tapi itu kita abaikan aja. Kita cuma mau ninjau arah horizontalnya aja. Di sini ada tegangan tali ke sana. Setelah itu ada tegangan tali ke sini. Habis itu ada gaya gesek ke sini. Ini gaya gesek antara silinder dengan prismanya ya. Habis itu ada gaya normal ke sana. Ada gaya normal dari lantai, ada gaya berat juga, tapi bukan concern kita di situ. Karena kita di sini cuma mau lihat arah horizontalnya aja. Si M besar ini kan cuma punya percepatan di arah horizontal. Oke, aku asumsiin AM besar itu ke kanan. Jadi AM besarnya adalah percepatan M terhadap tanah gitu ya. Langsung relatif lantai, bukan relatif siapapun. Jadi aku bisa tulis sigma F sama dengan MA untuk arah horizontalnya. Untuk T itu positif ke kanan, habis itu untuk gaya yang ini itu min T cos theta ya. Aku langsung jadikan 1. Dikurangi F cos theta. Itu, ini N-nya salah ya, bukan ke sana. N-nya ya sebetulnya sama-sama aja sih, boleh aja. Tapi tidak lumrah. Oke, tambah N sin theta. Sama dengan M besar, AM besar. Ini persamaan 1. Oke, itu simpan dulu. Habis itu, aku mau tinjau persamaan untuk silindernya. Jadi aku harus gambar dulu si silinder ini ada gaya apa aja di situ. Oke. Yang pertama, kalau kalian mau ninjau silinder itu terhadap tanah, berarti ada gaya yang pertama gaya gesek. Karena yang ini ke kiri bawah, berarti yang ini ke kanan atas ya gayanya harus aksi reaksi. N-nya harus ke atas sama. Habis itu ada MG. Dan ada T ke sana. Salah, T-nya di atas ya. Di sini T-nya. T, F, N, dan MG. Ini gaya yang dialami oleh silinder. Oke, selanjutnya kalau kamu mau nulis persamaan gaya dari diagram gaya ini, berarti kamu harus asumsiin si AM kecil ini punya arah kemana. Masalahnya kamu nggak bisa tahu arahnya secara persis itu kemana. Arahnya itu bukan ke sana ya. Bukan persis ke situ. Kenapa kok kayak gitu? Misalnya ini udah geser ke sini. Berarti nanti kan kira-kira itunya memendek. Berarti ini dia naik ke atas gitu lah ya. Mungkin dia nanti di sini. Jadi mungkin kayak ini. Jadi perpindahannya M besar itu nanti yang ini benar-benar horizontal ke kanan aja. Tapi perpindahannya M kecil ini ke arah sana. Jadi percepatannya itu juga searah ini. Sudut ini berapa? Sudut percepatan ini dengan horizontal. Nah itu kita belum tahu secara pasti. Bisa dicari tapi panjang. Bukan yang mau kita bahas di sini. Itu. Jadi untuk meninjau si silinder ini terhadap tanah itu nggak efektif. Agak sulit. Jadi untuk mempermudah hidup kita, kalian tinjau si silinder ini relatif terhadap M besar. Kita tinjau relatif terhadap kerangka yang dipercepat sebesar AM besar ke kanan. Sehingga kita
Kalau kalian mengamati di sebuah kerangka yang dipercepat, maka dia akan mengalami gaya fiktif ya. Gaya fiktif besarnya M dikali percepatan kerangkanya, arahnya berlawanan. Oke, jadi kayak ini. Semoga udah pada belajar gaya fiktif ya. Nanti kalau ada yang belum, tanya aja. Kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaan tadi, tanya aja. Oke. Kalau kita udah ninjau si M kecil itu relatif terhadap M besar, berarti kita sudah bisa bilang si silinder ini punya percepatan yang sejajar dengan permukaan M besarnya itu. Oke. Jadi dari sini kita bisa tulis persamaan untuk sumbu Y-nya dan sumbu X-nya. Sekarang aku pakai sumbu X dan Y yang seperti ini. Untuk sumbu X-nya, aku bisa tulis sigma F sama dengan MA. Maka itu MG sin theta dikurangi MAM besar cos theta ditambah ya, sorry. Dikurangi F dikurangi T sama dengan M kecil AM kecil relatif M besar. Persamaan 2. Oke. Lalu persamaan 3 kita tinjau sumbu Y-nya. Karena nggak ada percepatan arah itu berarti sigma F sama dengan 0 gitu ya. Yaitu kita bisa tulis MG cos theta kurangi N dikurangi MAM kecil M besar sin theta sama dengan 0. Ini persamaan 3. Coba kita perhatikan di sini. Kita punya berapa variabel? Yang pertama kita punya T, F, N, AM besar, dan AM kecil relatif M besar. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, padahal kita cuma baru punya berapa persamaan nih? Kita baru punya 3 persamaan. Berarti kurang dong, kita butuh persamaan yang lain. Nah, persamaan yang lain itu kita dapat dari mana? Itu dapat dari hubungan-hubungan percepatan itu. Kita akan cari sekarang. Yang pertama, persamaan yang kita bisa dapat lagi itu hubungan tidak slip. Di sini hubungan tidak slipnya itu AM kecil relatif M besar sama dengan alfa R. Ya, betul ya. Kita belum tinjau torsinya ya. Salah, berarti kita harus tinjau torsinya dulu aja. Sigma torsi sama dengan I alfa. Kalau AM kecil relatif M besarnya ke sana, berarti dia menggelindingnya ke sana gitu ya. Atau gimana enaknya? Ya boleh lah ya. AM kecil relatif M besarnya kita asumsikan ke sana, berarti alfanya secara tidak langsung kita udah mengasumsikan dia berawanan jarum jam. Oke, berarti kita bisa tulis F R dikurangi TR sama dengan ini silinder, berarti setengah MR kuadrat alfa. Jadi F dikurangi T sama dengan setengah M alfa R. Ini persamaan 4. Jadi variabel kita ada 6 ya. T, F, N, AM besar, AM kecil, M besar, dan alfa. Ada 6. Oke, selanjutnya kita akan cari hubungan tidak selipnya, karena kita butuh 2 persamaan lagi untuk menyelesaikan soal ini. Hubungan tidak selip. Jadi hubungan tidak selipnya di sini itu adalah AM kecil, M besar sama dengan alfa R. Coba direnungkan kenapa kita pakai relatifnya. Ini persamaan 5. Oke. Kenapa kok bukan AM terhadap tanah gitu ya. Sama dengan alfa R gitu. Bukan gitu ya. Jadi hubungan tidak selip itu yang ini itu pakai percepatan si benda yang menggelinding itu relatif terhadap tempat dia menggelinding. Ya, selalu kayak gitu. Ini hati-hati. Oke. Satu lagi,
itu adalah hubungan percepatan dari punyanya M kecil sama M besar. Itu punya hubungan. Kita coba lihat. Ada yang punya ide hubungannya apa? Kalau misalnya si M besar itu geser ke kanan 10 cm, maka nanti M kecil ini bergerak berapa? Geser sepanjang ini berapa? Ada yang punya ide nggak? Nggak bisa dipindah ini. Coba. Oh bisa. Ada yang punya ide? Apa hubungannya? Ada yang jawab nggak kemarin? AM besar sama dengan AM relatif M besar ditambah alfa R. Ya, betul sekali. Jadi tadi yang udah disebutkan sama Fahmi itu, sebentar, belum muncul gambarnya. Oke, jadi tadi yang dikatakan Fahmi itu betul. Asalnya dari mana? Kita lihat si M besar ini kan punya percepatan ke kanan AM besar. Habis itu berapapun, gimana bilangnya, percepatannya AM besar itu sama dengan percepatannya titik ini. Ya, kayak gitu. Ya, misalnya kalau titik ini itu geraknya 10 cm, misalnya dia tali yang ada di sini itu terulur atau dia kelepas gitu ya, teruntai 10 cm. Itu dia muternya gini gitu, muter gitu. Muter 10 cm berarti kelebihan tali yang udah teruntai itu sekarang kemana? Ya harus ke sini biar tetap kencang talinya gitu ya. Nah, percepatan titik ini itu pergeseran titik ini tadi kita udah bisa simpulkan sama dengan pergeserannya si prisma yang besar ini nanti. Maka itu juga berlaku dengan percepatannya. Jadi kita bisa dapat hubungan percepatan AM kecil, M besar ditambah alfa R sama dengan AM besar. Ini udah betul. Oke. Jadi sudah lengkap ya. Ada 6 variabel, ada 6 persamaan. Jadi setelah ini itu substitusi dan eliminasi. Kayak gitu. Ini agak panjang substitusi dan eliminasinya, jadi aku akan skip. Aku akan tuliskan beberapa persamaan-persamaan yang penting aja. Dan step-stepnya ya, cara eliminasinya kayak gimana. Tujuan akhirnya itu kan kita mau cari AM besar ya, jadi kita mau eliminasi semua variabel selain itu. Cara substitusinya atau eliminasinya nanti bisa beda-beda, cuma yang aku kerjakan di sini itu, pertama-tama aku akan ganti alfa R dan AM kecil, M besar ini jadi AM besar. Caranya kayak gimana? Lihat persamaan 6 ini, 5 dan 6. Dari 6 aku bisa ubah jadi kayak gini. AM kecil, M besar itu kan sama kayak alfa R menurut persamaan 5. Jadi alfa R tambah alfa R sama dengan AM besar. Jadi alfa R itu aku bisa ganti dengan AM besar per 2. Biasanya kalau aku tulis di lembar jawaban, aku langsung tulis kayak ini sih. Dari 5 substitusi ke 6 gitu ya. Karena nanti kalian uraian juga, jadi lebih mempermudah jurinya aja. Karena terkadang mungkin persamaan kalian yang udah kalian tulis itu udah betul, tapi si juri ini agak sulit memahaminya gitu. Nah itu bisa aja jurinya keselip terus dinilainya jadi salah, itu bisa aja. Oke, itu yang pertama. Hal yang sama aku bisa lakukan juga dengan AM relatif M besar, itu juga AM besar per 2. Jadi persamaan 1, 2, 3, 4 yang punya alfa R dan AM kecil, M besar, itu aku bisa ganti dengan AM besar aja sekarang. Gitu ya. Ini aku bisa ganti. Ini bisa aku ganti. Jadi yang suku yang percepatan itu udah aku ganti semua ya.
dengan AM besar. Setelah itu, kalian eliminasi F, N, dan T. Nah, itu agak sedikit panjang. Coba aku tuliskan singkat di sini. Dari persamaan yang pertama ini. Persamaan berapa nih? Persamaan 2. Persamaan 2 itu bisa aku ubah jadi MG sin theta tambah M, AM besar, udah aman ya. Itu yang kita mau. Dikurangi F, dikurangi T. Tapi T-nya mau aku ubah. T-nya aku mau ubah jadi ini. Ya. Kalau menurut ini, T itu kan F dikurangi 1/4 MAM besar. Kayak gitu ya. Coba aku tulis dulu aja. Ya. Sisi ruas kiri ini, T-nya aku mau ganti dengan ini. Ini setengah M alfa R itu kan sama kayak 1/4 M AM besar. Jadi F itu bisa T itu bisa aku ganti dengan F kurangi barang yang ada di kanan ini. Jadi kayak gini. Ini sama dengan M kecil AM besar per 2. Betul ya? Gitu ya. Ini kita sebut persamaan. Ini persamaan 7, ini persamaan 8, ini persamaan 9. Oke. Habis itu T-nya sudah hilang. Oke. Setelah itu aku juga bisa ngubah persamaan 1 ini. Itu kan T dikali 1 min cos theta. Nah, T tadi itu kan F dikurangi 1/4 M kecil AM besar kali 1 min cos theta dikurangi F cos theta ditambah N sin theta. Nah, N sin theta-nya, N-nya aku ganti pakai ini. N-nya itu MG cos theta dikurangi M kecil AM besar per 2 sin theta. Itu baru N, terus aku kali sin theta. Kayak gini jadinya ya. Ini T dikali 1 min cos theta dikurangi F cos theta kurangi F cos theta ditambah N sin theta. N-nya ubah jadi ini. Kali sin theta. N-nya dapat dari sini. MG cos theta dikurangi, ininya ganti AM besar per 2. Oke. Itu sama dengan M besar AM besar. Oke. Jadi sekarang sisa variabel F. Ini F-nya ini juga tinggal F. 2 persamaan, sisa 1 variabel yang harus dieliminasi. Bisa ya. Nah itu agak panjang. Nah, nanti aku akan koreksi secara mandiri satu-satu pekerjaan kalian. Tapi kurang lebih nanti kalian akan dapatkan persamaan kayak gini. Kalau hitunganku betul ya. Nanti kalau misalnya hitunganku salah, aku akan kabarin di pekerjaan kalian juga. Nanti kita akan menemukan perhitungan hasil persamaan hasil eliminasi dari 9 dan 10 ini seperti ini. MG akar 3/4 sama setelah masukkan tetanya 60 ya. Sin tetanya itu jadi setengah akar 3, cos tetanya itu jadi setengah gitu ya. MG akar 3/4 sama dengan AM besar kali M besar tambah 7/8 M kecil. Jadi AM besarnya itu sama dengan 2 MG akar 3 per 8 M besar tambah 7 M kecil. Itu untuk nomor 1. Ya, nanti kalau aku misalnya ada yang salah hitung, aku akan kabari lagi. Oke, begitu cara mencari AM besar.